Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Undang-Undang Cipta Kerja disebut bisa menyerap lapangan kerja dan memberikan kemudahan bagi para pelaku UMKM dan koperasi. Lantas apa saja poin-poin yang memberikan dampak positif bagi perekonomian rakyat dan nasional? Dan apa saja yang menjadi kendala dalam sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja dalam klaster UMKM dan koperasi? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki. Selamat malam Pak Teten. Selamat malam. Ya, Pak Teten, pemerintah mengklaim Undang-Undang Cipta Kerja tidak pro-elit karena memang mendukung UMKM. Memangnya kemudahan apa saja yang kemudian diberikan bagi UMKM? Halo Pak Teten. Karena faktanya saat ini yang existing 99% pelaku usaha di Indonesia itu adalah UMKM dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 97%. Nah, kami optimis dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang memberikan kemudahan bagi UMKM, terutama untuk menjawab masalah-masalah utama UMKM dalam mengakses pembiayaan, akses perizinan, akses pasar, akses kepada pengembangan usaha, termasuk juga rantai pasok, ini akan memudahkan UMKM tumbuh berkembang. Ya. Baik. Ya, Pak Teten, kalau saya baca-baca ini pasal 91 Undang-Undang Cipta Kerja ini memberikan kemudahan bagi sertifikasi halal. Bahkan biayanya katanya ditanggung oleh pemerintah. Nah, ini pelaku UMKM pasti penasaran bagaimana sebetulnya mekanisme teknisnya. Ini pasti sedang ditunggu-tunggu oleh para pelaku UMKM, Pak Teten. Ya, memang kita memberikan perhatian terhadap sertifikasi halal ini karena banyak kasus di mana mereka ketika berusaha gitu ya dapat pemeriksaan dan lain sebagainya, dan 60% pelaku usaha kecil menengah itu banyak di sektor makanan minuman, sehingga sertifikat halal itu menjadi sangat urgent. Dan ini khusus untuk usaha mikro dan kecil ini digratiskan, artinya pemerintah yang mensubsidi ya. Jadi nanti kan di Undang-Undang Cipta Kerja fatwanya tetap fatwa halalnya dari MUI, tapi lembaga yang melakukan sertifikasinya kan diperbanyak, sehingga ini juga akan memberikan kemudahan bagi UMKM di mana saja begitu ya untuk bisa mengakses sertifikasi halal ini. Baik, memangnya selama ini serumit apa mengurus sertifikasi ini dan semahal apa biayanya sampai diatur dalam undang-undang ini, Pak Teten? Ya, ini dari dari keluhan-keluhan yang kami terima selama ini dari para pelaku usaha kuliner di UMKM ini, memang mereka selain tidak mudah karena membutuhkan waktu pemeriksaan yang lama, juga biaya. Ya, jadi biaya itu kan katakanlah kan sekarang kalau mau ngurus sertifikasi halal itu harus per item produk. Kalau misalnya punya 5 menu ya 5-5-nya harus di sertifikasi dan setiap berkala harus dilakukan. Itu memberatkan ya bagi usaha mikro. Nah, kami tidak ingin sertifikasi halal ini membebani usaha mikro terutama di sektor makanan minuman, karena saya kira sertifikasi itu halal karena konsumen sekarang makin sadar soal sertifikasi ini. Tapi kalau mereka sulit mendapatkan ini juga saya kira akan merugikan opportunity usaha dari usaha mikro ini. Ditambah tadi kata Pak Teten 60% dari UMKM ini usahanya bisnis makanan dan minuman begitu ya? Betul. Jadi sektor mayoritas ya di UMKM yaitu usaha mikro. Saya kira kita dengan sebelum Undang-Undang Cipta Kerja ini diundangkan, kami sebenarnya sudah lama mengkoordinasi ini dengan Departemen Agama ya, dengan Menteri Agama. Ya.
Oke, jadi ini nanti prosedur teknisnya segala macam nanti akan dilakukan lewat peraturan Menteri Agama atau seperti apa nantinya, Pak Teten? Nah, yang pertama kita akan coba atur lebih detail pelaksanaannya di peraturan pemerintah pelaksana undang-undang ini. Jadi kami nanti akan mengundang banyak pihak, termasuk juga MUI dan juga pemerintah daerah, termasuk juga para pelaku usaha di dalam penyusunan RPP ini supaya memang juga prosesnya transparan dan juga mengakomodasi semua masukan. Kami ingin di PP ini nanti bisa lebih detail pelaksanaannya bisa jalan. Gitu. Baik, selain UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia, kita mungkin ingat bahwa ada satu lagi lembaga ekonomi bernama koperasi yang seharusnya menjadi kekhasan ekonomi Indonesia, tapi saat ini jumlahnya sangat jarang. Nanti kita akan membahasnya kembali dengan Pak Teten, dan pemirsa tetaplah bersama kami, Prime Time News akan segera kembali. Anda kembali bersama kami di Prime Time News dan masih bergabung bersama kami Pak Teten Masduki. Pak Teten, ini ada satu lagi lembaga ekonomi di Indonesia yang khas mungkin ya di Indonesia, tapi jumlahnya semakin sedikit dan semakin jarang ditemukan, koperasi. Apa yang manfaat apa yang bisa langsung dirasakan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini dan apa saja kemudahan yang diberikan undang-undang ini bagi koperasi? Yang pertama adalah kemudahan pendirian. Kalau sebelumnya kan untuk mendirikan koperasi itu harus 20 orang. Ya kalau kita compare misalnya dengan pendirian PT, ini kurang adil. Nah sekarang kita turunkan syaratnya hanya menjadi 9 orang. Jadi sekarang lebih mudah, dan ini saya kira saya sudah mendapatkan respon positif dari teman-teman koperasi. Ini satu kemudahan yang luar biasa. Nah yang kedua, koperasi itu sulit berkembang karena memang mengharuskan ada rapat anggota. Ya, jadi karena itu sulit ketika koperasi ini memiliki skala nasional, karena untuk mengatur rapat anggota, tanda tangannya harus basah dan lain sebagainya. Nah sekarang kita permudah juga lewat digitalisasi. Jadi bisa mereka rapat anggotanya bisa secara digital, jadi tanda tangannya nggak harus lagi basah, ya, tapi bisa tanda tangan kering. Ini saya kira sepertinya sederhana, tapi bisa memberikan kesempatan untuk membangun koperasi dalam skala besar. Ya. Nah kalau usaha koperasi saya kira sekarang terbuka semua. Ya, yang agak sulit sekarang itu di mana koperasi itu katakanlah citranya kurang baik, terus dianggap koperasi itu kurang profesional, kurang bonafit. Nah sebenarnya mungkin harus banyak meniru pengalaman koperasi di luar negeri. Rata-rata koperasi membentuk PT, ya. Nah, ketika membentuk PT, dia bisa melakukan transaksi bisnis dengan siapa saja, ya, yang lebih kredibel. Dan sekarang untuk membuat PT kan juga kita permudah. Memang harus diakui jumlah koperasi itu lama kelamaan makin sedikit. Populasi orang Indonesia yang berkoperasi ini sekarang 8,4%. Ya, ini baru separuh dari dunia yang rata-rata 16,3% yang berkoperasi. Jadi ini tantangan terbesar sebenarnya selain kemudahan perizinan, bagaimana koperasi mengembangkan bisnisnya yang lebih efisien, lebih kompetitif, agar ini menjadi pilihan rasional bagi masyarakat untuk membentuk koperasi sebagai badan usaha selain PT. Baik, Pak Teten, selama ini apa sih kendala dan musuh utama bagi tumbuh dan berkembangnya koperasi di Indonesia? Karena di undang-undang ini hanya fokus jumlah orang dalam pembentukan koperasi dan juga ada tadi beberapa hal yang kemudian disampaikan oleh Pak Teten. Saya yakin masalahnya lebih rumit dari itu, Pak Teten. Ya betul, saya kira betul lebih rumit dari yang diatur di Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi dari sisi pemerintah kan yang paling penting adalah membangun ekosistemnya, termasuk regulasi yang termudah. Nah, selebihnya bagaimana para penggiat koperasi itu sendiri mengembangkan koperasinya, sehingga koperasi itu menjadi pilihan rasional orang untuk membentuk usaha. Ya, ini saya kira yang harus saya sering mengatakan kepada teman-teman, ayo kembangkan model bisnis koperasi.
Nah, di koperasi model bisnisnya nggak berkembang. Ya, paling pelatihan-pelatihan rapat anggota yang sering dilakukan. Sementara di tetangganya korporasi berkembang luar biasa. Misalnya koperasi itu salah satu bentuk yang memungkinkan orang-orang kecil, rakyat kecil bisa melakukan berbisnis gitu lewat koperasi. Nah, sementara di korporasi sekarang juga banyak model-model bisnis yang melibatkan investor-investor kecil dan bisa mendapatkan pendapatan cepat, tidak seperti koperasi yang harus dapatkan sisa hasil usaha tahunan. Jadi tidak terlalu menarik lagi. Nah, ini yang saya kira tantangannya. Yang tentu yang lain saya kira pembiayaan untuk koperasi. Nah, kami kan punya lembaga dana bergulir yang sekarang sudah 100% kita fokuskan, prioritaskan untuk memperkuat pembiayaan koperasi. Bahkan Pak Presiden sudah meminta saya untuk memperkuat koperasi pangan dalam konteks korporatisasi pangan, untuk memperkuat agar si petani-petani, para nelayan, peternak tidak lagi berhadapan langsung dengan market, tapi mereka bergabung dalam koperasi dan koperasinya yang berhadapan dengan market. Begitu. Dan ini nanti akan didukung dengan skema pembiayaan yang cocok. Baik, ini menarik Pak Teten karena faktanya di lapangan kalau masyarakat ingin pinjam uang sudah ada fintech, sudah ada pinjaman online. Kalau masyarakat ingin belanja sudah ada retail modern yang jaringannya sangat mengakar kepada masyarakat. Sementara koperasi semakin terpinggirkan. Nah, undang-undang ini bisa apa Pak? Selain menjamin pembiayaan, lalu kemudian juga membuat ekosistem, apa yang bisa dilakukan dengan undang-undang ini? Ya, saya kira dengan undang-undang ini kan akan semakin banyak dulu lah. Ya, populasi korporasi kita akan dengan sendirinya akan tambah. Nah, nanti tadi misalnya katakanlah dengan fintech. Karena pinjam ke fintech kan mudah sekali, ya, karena fintech sudah menggunakan teknologi digital. Sementara koperasi masih manual. Nah, jadi modernisasi manajemen koperasinya itu adalah wilayahnya bisnis koperasinya. Pemerintah tidak mungkin bisa masuk terlalu jauh ke situ. Pemerintah menciptakan ekosistemnya, termasuk regulasi yang memungkinkan mereka tumbuh berkembang, termasuk dukungan pembiayaan yang murah. Saya kira cukup di situ. Selebihnya lebih kepada pembinaan. Karena itu di Undang-Undang Cipta Kerja ini juga ada ada pasal-pasal yang memberikan kewajiban kepada pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan pengembangan koperasi dan UMKM. Ya, Pak Teten, kita tahu bahwa Anda sering keliling bersama Presiden untuk membagikan banpres produktif kepada para pelaku UMKM. Apa sih sebetulnya tanggapan dari para pelaku UMKM dan koperasi terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini? Apa saja kekurangannya, apa saja aspirasi mereka? Nanti kita akan bahas lebih detail lagi usai jeda. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Prime Time News. Anda kembali bersama kami di Prime Time News. Pak Teten, ada satu pertanyaan nih. Ini ketika kita sering mengamati bahwa Pak Teten sering berkeliling dengan Presiden untuk membagikan banpres produktif untuk para pelaku UMKM. Nah, apa saja aspirasi, kritik, dan mungkin keluhan mereka terkait Undang-Undang Cipta Kerja yang khususnya untuk bagian UMKM ini? Sampai sekarang sih hampir tidak ada kritik yang menganggap Undang-Undang Cipta Kerja ini negatif bagi UMKM dan koperasi. Malah saya selama jalan-jalan ke daerah, kami juga berkomunikasi terus dengan para penggiat koperasi, penggiat UMKM, ya, asosiasi UMKM, termasuk juga para pengamat, hampir tidak ada catatan negatif. Hanya beberapa kekhawatiran, misalnya tadi kekhawatiran liberalisasi investasi oleh Undang-Undang Cipta Kerja ini akan menyingkirkan UMKM. Nah, ini kan juga sudah diproteksi, ya, bahwa UMKM juga perlu investasi. Kalau tidak, nanti gap antara UMKM dengan korporasi kan akan semakin jauh. Nah, tapi harus diatur, yaitu dengan bermitra. Dan dari pengalaman banyak negara, termasuk di Indonesia, UMKM yang tumbuh berkembang juga yang bermitra dengan usaha besar. Ya, ini terkait dengan rantai pasok, dengan akses ke pasar, akses pembiayaan, dan lain sebagainya.
Yang lain juga catatan misalnya dari teman-teman Apindo mengenai definisi UMKM. Nah, kita justru di Undang-Undang Cipta Kerja kita ingin membuat standar yang sama seperti di internasional. Karena saat ini antar kementerian punya definisi sendiri-sendiri. Kemenko punya sendiri, perindustrian punya sendiri, keuangan punya sendiri, BI punya sendiri, gitu, OJK sendiri, kan gitu. Nah, ini kita seragamkan, tapi paling tidak dari 3 faktor, ya misalnya tadi indikator aset, omset, dan tenaga kerja. Meskipun ada beberapa yang kemudian dapat kritikan, yaitu menyangkut soal kenapa dimasukkan konten lokal, ya begitu. Baik, Pak Teten, ini kan tentunya undang-undang ini tidak serta-merta bisa diaplikasikan di lapangan karena memang perlu ada peraturan pemerintah, ada peraturan menteri dan lain-lain. Nah, pertanyaan terakhir mungkin yang juga menjadi pertanyaan kunci dari para pelaku UMKM. Jadi per kapan Pak berbagai insentif dan kemudahan bagi UMKM ini mulai diberikan dan mulai dirasakan manfaatnya oleh mereka? Ya betul, kami sekarang lagi berkonsentrasi bagaimana menyelesaikan peraturan pelaksana. Meskipun mungkin nanti Undang-Undang Cipta Kerja ini diajukan, ada yang mengajukan ke Mahkamah Konstitusi, tapi kalau kita lihat dari pengalaman judicial review di MK, biasanya perbaikan itu hanya parsial. Dan kami optimis pasal-pasal di Undang-Undang Cipta khusus klaster UMKM dan koperasi hampir mungkin tidak ada perubahan yang mendasar. Ya. Nah, kita targetkan bulan November PP-nya sudah selesai. Karena ini kami akan juga melibatkan banyak pihak, ya, stakeholder penting, pelaku usaha, asosiasi, termasuk juga para pengamat, dan juga yang paling penting ini daerah. Karena ini harus menyelaraskan sebenarnya Undang-Undang Cipta Kerja ini dengan peraturan-peraturan daerah. Kenapa kami ingin mengejar bulan November selesai? Karena ini ada satu pasal di Undang-Undang Cipta Kerja yang sangat bagus, yaitu belanja kementerian dan lembaga 40% untuk UMKM. Dan itu kalau misalnya bulan Januari seluruh PP ini sudah jalan, ya bulan Januari itu kita harapkan para menteri sudah mengajukan kebutuhan pengadaannya di LKPP, sehingga UMKM bisa menyiapkan produk mereka ya untuk bisa menjadi pemasok pengadaan barang dan jasa pemerintah. Baik, November begitu ya, dan mudah-mudahan ini berjalan lancar karena 40% tadi belanja negara akan melibatkan UMKM ini tentunya sebagai sebuah angin segar bagi para pelaku UMKM. Terima kasih Pak Teten Mas Duki, Menteri Koperasi dan juga UKM telah bergabung bersama kami di Prime Time News.